Nah, pagi ini untuk sesi acara hari ini kita akan membahas mengenai leadership, ya, kepemimpinan, gitu ya. Tapi saya mulai satu cerita dulu, Pak. Coba nanti sangkut pautkan ceritanya dengan kehidupan kita ya, termasuk nanti kehidupan perusahaan kita, gitu ya. Jadi tahun 2014, udah lama Pak ya. 2014 itu ada sekumpulan ekonom-ekonom internasional, Pak. Dari Amerika, Eropa, segala macam kumpul satu tempat di Eropa, kumpul, Pak. Mereka membahas sebenarnya perekonomian dunia ini harusnya bagaimana sih? Mereka pengen rancang gitu ya, supaya kita bisa ekonomi itu bisa tumbuh dan lain sebagainya. Mereka meeting selama 7 hari full, Pak. 7 hari. Itu orang-orang ahli semua, Pak ya, profesor-profesor ahli semua gitu ya. Nah, tapi hasil akhirnya ini boleh percaya boleh enggak gitu ya. Ini kalau baca kisah sejarahnya, Pak ya. Hasil akhir dari sekian ratus ekonom itu menyatakan bahwa ekonomi bisa tumbuh kalau situasinya salah, Pak. 90% ekonom itu bilang kalau situasinya aman, ekonomi nggak tumbuh. Nah, boleh percaya boleh enggak. Berapa tahun kemudian muncullah Perang Dunia ke-1 1930. Itu gara-gara statement para ekonom. Kalau aman dan makmur, Pak, dunia ini adem ayem, ekonomi nggak tumbuh. Karena sekarang industri yang paling menghasilkan industri apa, Pak? Hah? Senjata. Oh, jangan salah loh, Pak. Coba perusahaan apa saja di Eropa dan di Amerika waktu itu tidak jadi perusahaan alat perang. Perusahaan Ford di Amerika tiba-tiba bangun apa? Tank segala macam, ya. Perusahaan Mercedes-Benz jadi apa? Panzer dan lain sebagainya. Jadi semuanya berubah, Pak. Konsep tentang dunia damai itu berubah gara-gara statement ini bilang. Jadi perang itu diciptakan untuk membuat ekonomi tumbuh. Ya. Lalu muncullah lagi perang ke dunia kedua, ceder, gitu kan ya. Nah, perang dunia kedua ini sebenarnya perang yang harusnya dikendalikan ya, nggak parah, tapi akibatnya karena tidak terkendali, akhirnya perangnya mengerikan, Pak. Sampai disebut perang dunia kedua karena dari Asia juga Jepang ya, Jepang ikut, Rusia ikut, Jerman ikut, hancur semua, Pak. Lalu tahun 1947 dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi sebenarnya ini bukan perserikatan bangsa-bangsa dalam arti sesungguhnya, Pak. Karena strategi perangnya, karena ekonom tadi kumpul lagi, Pak. Wah, salah kita kalau perang-perang fisik gini, hancur kita ekonominya, malah nggak karuan, susah terkendali. Ya, akhirnya dibuatlah perang kedua, disebut perang ekonomi. Nah, sampai detik ini, Pak, kita selalu perang-perang ekonomi, ya, atur strategi. Mungkin kita nggak sadar gitu ya. Kenapa ada WTO, ada G20, G7 segala macam. Itu strategi perang, Pak. Siapa yang kuat, siapa yang menang. Ini yang paling terakhir apa? Isu terakhir, Amerika Cina. Ayo. Apa? Amerika mengurangi import dari Cina. Wah, Cina ngamuk juga. Sialan, seenaknya aja. Saya udah kuat nih, karena Cina kebetulan dia pinter, Pak. Sejak tahun 1980 dia kumpulkan semua dolar-dolar Amerika sama emas di Amerika dikumpul, Pak. Jadi mereka posisinya kuat sekali di Asia sekarang. Nah, sekarang ini udah kita lagi tergencet-gencet nih, Pak. Kalau Amerika nutup ekspor import, Cina juga sama. Nah, kita Asia juga ikut ke bawah-bawah nih, nggak karuan, gitu ya. Jadi itulah kisahnya gitu, Pak ya. Sampai akhirnya ya kita mau nggak mau dalam kondisi termasuk perusahaan kita dan itu terjebak di situasi peperangan sebenarnya, gitu ya. Nah, apa kaitan kita dengan pimpinan, Pak? Apa kaitan kita dengan pemimpin di semen ini apa lalu? Berarti kita sebenarnya ada di bawah situasi perang, sadar nggak sadar, Pak. Ya mungkin bagi kita ya hidup ya biasa aja rasanya gitu. Tapi kita sebenarnya sedang berubah terus, Pak. 2098 George Soros, ya kan,
ya, mulai ngacak-ngacak Asia. 2008 hancur, wah nggak tahu kapan lagi, mulai lagi dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi mau nggak mau ini jadi perhatian kita juga. Nah, sebagai leader, kita rasanya kalau kemarin bilang ada satu kompetensi apa? Leader vision. Ya minimal kita ngerti lah. Kita nih nggak sekedar cuman ya kerja pulang, tapi ada sesuatu yang mempengaruhi industri kita, bisnis kita. Apalagi kalau perusahaan itu sudah TBK ya, perusahaan TBK itu risikonya apa Pak? Coba, hampir semua perusahaan TBK di Indonesia kena. Satu syaratnya, kita harus punya sistem. Artinya kita harus membeli apa? Software. Software satu-satunya yang dipakai, diatur, dikendalikan adalah SAP. Semua perusahaan ngeluh, aduh SAP puyeng Pak, makainya repot. Sorry, lu salah sendiri di TBK. Mau nggak mau, kalau mau pasang saham di Nasdaq, di mana Nikkei dan lain sebagainya, sorry, sistemnya harus bagus dulu. Saya harus cek dulu, saya harus kendalikan dulu. Beli SAP ya, sekian M. Ya udah, silakan. Itu perusahaan TBK sama Pak semua.